Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Pandu Amarta. Kali ini saya akan meneruskan cerita yang berjudul Wantira. Cerita ini ditulis oleh Ina Asmalik. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mistis lainnya. Gimana kelanjutan cerita ini? Langsung saja kita memasuki ceritanya. Wantira. Pergi dan bawa anak ini. Kok bisa pergi dengan cepat kan? Antar anak ini ke rumah Ibu Yanti, bisik Keisha yang langsung memberikan Eiger pada Firda. Pangeran Rui mengetahui maksud dari Keisha dan Firda. Dengan satu tatapan mata Firda yang memandang mata Pangeran Rui, membuatnya sudah mengerti apa mau Firda. Tanpa sepengetahuan Pangeran Kendra, Pangeran Rui segera membuka pintu masuk ke alam nyata dan membuat Firda keluar dari alam gaib membawa Eiger. "Kau mau bawa kemana anakku?" tanya Pangeran Kendra murka. "Dia bukan anakmu," teriak Keisha yang mencegah Pangeran Kendra menyusul Firda karena sudah terlihat mengeluarkan cahaya merah dari matanya. Pangeran Rui juga terus menjaga Firda hingga keluar dan mencegah Pangeran Kendra mencelakainya. "Athena, anak kita. Saya takut jika manusia, dia akan dipenggal seperti diriku. Maka saya memberikan Athena pada ibu dan menukarnya dengan Eiger," tanya Keisha sambil menangis dan merasa bersalah. Tubuh Keisha gemetar karena takut mengungkapkan semua yang sudah disembunyikan selama ini. "Jangan hukum ibu, sebab ia tak tahu apa-apa. Hukumlah saya, karena saya adalah dalang dari semuanya," ungkap Keisha yang sudah pasrah menerima hukuman dari Pangeran Kendra, suaminya sendiri. "Siapa yang ikut terlibat menukar Athena dengan Eiger?" tanya Pangeran Kendra kemudian. "Saya, Tuan." Tiba-tiba Ibu Darmi muncul. "Kau sudah kupercaya." Pangeran Kendra murka. "Tidak, Kendra. Tidak seperti itu. Kau tidak boleh seperti itu. Seharusnya jika anak kalian lahir sebagai manusia, biarkanlah lahir sebagai manusia. Jangan kau merubahnya," potong Pangeran Rui. "Seorang ibu pasti tidak tega melihat anaknya harus dipenggal seperti dirinya, Kendra," sambung Pangeran Rui. Aku sudah bilang, jangan ikut campur urusanku, Rui," desis Pangeran Kendra. "Bawa mereka ke tempat pengadilan," perintah Pangeran Kendra kepada pengawal untuk membawa Keisha, Ibu Rasti dan Ibu Darmi ke ruang pengadilan untuk dihukum lebih berat. Jangan kau siksa mereka, Kendra," Pangeran Rui mencegah. Tetapi Pangeran Kendra tetap pada pendiriannya. Raut wajah Keisha yang sendu menatap Pangeran Rui dengan meminta tolong kepadanya untuk membebaskan mereka dari alam gaib. Salah satunya adalah membuat mereka mati agar mereka tenang. Pangeran Rui melihat Keisha dan Ibu Rasti, juga Ibu Darmi, dirantai tangan mereka menuju ruang pengadilan. Pangeran Rui mengikuti kemana mereka akan dibawa oleh Pangeran Kendra. Pangeran Rui kemudian mengeluarkan kekuatan agar dapat mengeluarkan pedangnya. Ia menatap wajah Keisha yang terus menoleh ke arah belakang. Keisha menganggukkan kepalanya, seperti memberi isyarat kalau ia sudah mengizinkan Pangeran Rui untuk membunuh mereka daripada tersiksa dalam waktu yang panjang nantinya. Pangeran Rui segera melayangkan pedangnya tanpa diketahui Pangeran Kendra yang sedang berjalan di depan mereka. Serat. Bluk. 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 3 kepala putus sekaligus. "Rui!" teriak Kendra yang tak terima atas apa yang dilakukan Pangeran Rui pada permaisurinya. "Maafkan saya, Kendra. Keisha yang meminta semua ini," sahut Pangeran Rui. Teriak Pangeran Kendra yang kemudian mengeluarkan api di tangannya dan coba mencekik leher Pangeran Rui. Cekler.
Suara gemuruh guntur menggelegar. Muncul asap tebal dan kilatan secara bersamaan dengan turunnya seorang raja dari bangsa Wentira, yaitu Raja Rai. Dia adalah pemimpin bangsa Wentira di berbagai wilayah. Aku mendengar kegaduhan di sini. Kenapa kalian saling menyerang? Rui, Kandra, tanya Raja Rai. Ampun Paduka, Rui membunuh permaisuriku, jawab Pangeran Kandra. Ampun Paduka, aku membunuh putri sebab dia memintanya sendiri, karena ingin disiksa oleh Kandra, jelas Pangeran Rui. Akhirnya Raja Rai meminta penjelasan dari Pangeran Kandra untuk mampu menyimpulkan semuanya. Bangsa Wentira harus ramah dan tidak boleh melakukan hal yang seperti itu kepada manusia. Berikan dia hak memilih untuk menikah dengan bangsa kami, bukan memaksa mereka untuk menjadi bangsa jin. Meskipun dia menikah, dia punya hak untuk menjadi manusia, Kandra, tutur Raja Rai yang menyalahkan perbuatan Pangeran Kandra. Tetapi Kesa melakukan kesalahan dengan mengambil emas di sebuah tugu gerbang Wentira. Pangeran Kandra membela diri. Ya, bukan berarti kamu menikahinya dan merubahnya menjadi bangsa kami, jawab Raja Rai. Rui, turunlah ke alam nyata. Ambil Athena dan dampingi Firda untuk menjelaskan semuanya. Raja Rai meminta Pangeran Rui untuk membawa Athena ke alam Wentira. Baik Paduka. Firda berhasil membawa Aeger ke alam nyata. Ia meminta bantuan Faiz untuk mengantarkan Aeger ke rumah Ibu Yanti dan membawa Athena kembali. Kau mau menjelaskan apa nanti sama Ibu Yanti dan Pak Tino? Tanya Faiz. Nggak tahu Is, yang penting antarkan saja dulu Aeger, jawab Firda sambil menggendong Aeger. Faiz mengantarkan Firda ke rumah Ibu Yanti dan Pak Tino. Firda juga menjelaskan semua yang ia ketahui, meskipun Firda yakin takkan pernah masuk di akal Ibu Yanti dan Pak Tino. Jadi, Athena ini anaknya Kesa? Tanya Ibu Yanti sambil mengusap rambut halus Athena. Sementara tampak jauh berbeda perkembangan Athena dan Aeger. Aeger masih terhitung belum berusia 3 bulan, dan Athena sudah hampir 2 tahun. Mungkin karena pengaruh tinggal di alam yang berbeda, meskipun dilahirkan di waktu yang sama. Kalau ibu tidak percaya Aeger anak ibu bisa tes DNA, sahut Firda. Ibu Yanti langsung menggendong Aeger, dan air matanya menetes, seperti mempunyai ikatan batin kalau Aeger memang putranya. Siapa itu, Bu? Tanya Athena. Ini anakku, Nak, jawab Ibu Yanti. Athena akan dijemput oleh Pangeran Rui nanti, tutur Firda. Rui, siapa itu? Tanya Pak Tino. Pangeran dari bangsa Wentira, jawab Firda. Athena diberikan pengertian agar ia mau ikut ke alam gaib, meskipun Ibu Yanti juga merasa keberatan karena sudah menganggap Athena adalah putrinya. Athena bisa kembali kapanpun Athena mau, ucap Ibu Yanti sambil memeluk Athena. Pak Tino juga turut memeluk Athena dan bersedih bila harus berpisah dengan putri angkatnya. Permisi, ucap seseorang yang baru datang ke rumah Ibu Yanti. Dia adalah Pangeran Rui. Semua yang melihatnya terkesima karena ketampanannya, rambut dan bola matanya yang kecoklatan. Hidungnya mancung, kulit putih dan bibir tipis, seperti artis luar negeri. Hanya saja tak memiliki garis bibir. Pangeran, tahu keberadaan kami? Tanya Firda. Pangeran Rui hanya mengangguk. Bangsa Wentira memang tak banyak bicara dengan para manusia, meskipun mereka sangat ramah bila berbicara dengan bangsa manusia. Athena, dia Pangeran Rui yang akan membawamu, tutur Firda.
Athena tumbuh menjadi anak perempuan yang cantik. Parasnya seperti Kesha, tapi bola matanya berwarna biru dan rambutnya kekuningan. Athena langsung menghampiri Rui. Mereka seperti sudah saling mengenal satu sama lain, sebab dari bangsa jin yang sama. Athena menoleh ke belakang melihat Ibu Yanti dan Pak Tino. Kemudian Athena kembali memeluk kedua orang tua angkatnya. "Apa saya boleh berkunjung lagi ke rumah ibu kapanpun saya mau?" tanya Athena pada Pangeran Rui. "Iya, kapanpun kau mau," jawab Pangeran Rui. Athena akhirnya menurut untuk kembali ke asalnya, tinggal bersama dengan ayahnya, Pangeran Kandra. "Kesha ada di sana?" tanya Ibu Yanti. "Kesha sudah tiada," jawab Pangeran Rui. "Maksudnya tiada?" Faiz tak terkejut mendengar kabar sahabatnya yang telah tiada. "Sebelum saya diperintah untuk menjemput Athena oleh Raja Re, atas kemauan Kesha, saya memenggal kepala Kesha dan ibunya agar tidak dihukum oleh Pangeran Kandra karena ketahuan sudah menukar anaknya," jawab Pangeran Rui. Keempat mata manusia yang berada di tempat itu membelalak, tak percaya atas kejadian yang dilakukan oleh Pangeran Rui. Pangeran Rui mencoba menjelaskan semua peristiwa yang dialami oleh Kesha, agar mereka tidak berpikir buruk soal kerajaan Wentira. Pak Karim juga akan diberitahu soal keluarganya, dan mereka akan tetap memberikan harta yang berlimpah untuk Pak Karim setiap tahunnya. Firda merasa jalan yang ia pilih untuk menikah dengan Pangeran Rui sudah benar. Ia ingin merubah nasib keluarganya. Firda mencoba memberitahu pada keluarganya yang sedang berkunjung ke kos Firda, karena Firda baru saja muncul setelah menghilang hampir setengah tahun. "Ibu, ayah, tidak lama lagi saya akan menikah, tapi kalian tidak bisa datang ke acara pernikahan kami, sebab saya akan menikah di tempat calon suami saya." Firda coba membuka obrolan kepada kedua orang tuanya. "Apa maksudnya? Kenapa kami tidak boleh hadir?" tanya ayah Firda. "Nanti setelah upacara pernikahan selesai, kita baru adakan acara pesta di sini," jawab Firda kemudian. "Kuliahmu belum selesai, kenapa kamu langsung mau menikah?" tanya ibunya Firda. "Iya, saya menikah supaya suami saya membiayai saya kuliah, dan kalian juga akan dijamin hidupnya, dan saya pastikan tidak akan hidup miskin lagi," jelas Firda. "Siapa orang itu? Dari mana asalnya?" tanya ayah Firda. "Asalnya dari kebun kopi. Dia seorang pangeran," jawab Firda. "Firda, kau mau menikah dengan bangsawan Tira itu?" tanya ibunya Firda, dan Firda menganggukkan kepalanya pelan. "Seperti tidak ada laki-laki lain di dunia. Tidak kau lihat temanmu Kesha, bagaimana nasibnya di sana?" Ayah Firda memarahi putrinya yang sudah dibutakan oleh cinta dua dunia. "Kesha bahagia di sana. Dia dijadikan ratu oleh pangerannya. Dan kalian lihat sekarang Pak Karim, hidup dengan bergelimangan harta. Saya bosan hidup miskin dan terus dikucilkan oleh teman satu kampus saya," sahut Firda. "Biarkan saja kami miskin, asalkan kami tidak pernah menduakan Tuhan kami," geram ayahnya Firda. "Bangsawan Tira juga ada yang beragama seperti kita. Ya, mereka sembahyang juga," jelas Firda lagi. "Maupun sembahyang, mereka bukan manusia, Firda," ketus ayahnya Firda. "Saya tetap memilih menikah dengan Pangeran Rui, sebab saya sudah memberikan keputusan itu supaya kalian tidak celaka kalau saya ingkar janji." Firda tetap pada pendiriannya. "Tapi, bagaimana jika kamu tidak akan kembali seperti Kesha? Ibu tidak mau." Ibunya Firda mengkhawatirkan jika Firda akan meninggal di alam nyata. "Saya tidak akan merubah menjadi bangsa jin, Bu.
Saya akan tetap tinggal di sini dan tidak akan menetap di sana. Tidak seperti Kesha, jadi tak usah khawatir. Saya tetap menjadi manusia seperti biasanya, jawab Firda. Ibu dan ayah Firda tetap tidak menerima keputusan Firda, tapi Firda tetap bersikeras untuk menikah dengan Pangeran Rui. Pada suatu malam, Firda tengah berbaring di kamar sambil menonton film. Di ponsel genggamnya, angin berhembus kencang dan muncul pancaran sinar dari sudut kamar. Pangeran Rui datang menemui Firda dan mereka saling berbincang, membahas soal pernikahan yang akan dilaksanakan di alam Mentira. Mereka saling bergurau, bahkan saling bercumbu mesra. Mendengar Firda berbicara seorang diri, membuat ayah dan ibunya Firda penasaran dan mencoba mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu kamar putrinya. Keduanya melihat Firda seperti sedang berbicara seorang diri, yang sebenarnya ada Pangeran Rui yang tak bisa dilihat oleh orang tua Firda. "Pangeran, pelan-pelan," desa Firda yang membuat ibu dan ayahnya Firda terkejut mendengar suara putrinya seperti yang tengah bercinta dengan bangsa lain. "Firda, kamu sedang apa?" tanya ayahnya Firda langsung mengetuk pintu kamar yang membuat Firda langsung tersentak kaget, dan kemudian Pangeran Rui langsung menghilang. Firda segera mengenakan pakaiannya yang separuh sudah terbuka dan kemudian membuka pintu kamarnya, di mana ibu dan ayahnya berada di depan pintu kamarnya. "Ada apa kalian ada di sini?" tanya Firda kemudian. "Kau yang sedang apa di dalam sana? Dengan siapa kau di sana?" tanya ayah Firda. "Tadi ada Pangeran Rui. Saat kalian mengusik kami, dia segera pergi. Bisakah kalian jangan mengganggu?" Firda tampak geram ayah dan ibunya mengganggu aktivitasnya. "Sadar kau nak, dia itu bukan manusia. Dia itu jin, dan jangan kamu berhubungan sama jin," ucap ayahnya menyadarkannya. Tetapi Firda tak mau mendengarkan. "Tidakkah kamu lihat keluarga Kesha? Meskipun berkelimpangan harta, tapi mereka hilang satu persatu jadi tumbal," timpal ibunya Firda. "Saya pastikan Pangeran Rui tak akan menyakiti kalian. Yang penting kalian tidak mengusik saya mendengannya. Dan kalian tinggal menerima harta pemberian darinya," ucap Firda tetap teguh pada pendiriannya. Ibu dan ayah Firda hanya diam, tak lagi mau membantah apa yang Firda katakan. Namun mereka berusaha mencari sesepuh agar Firda dapat sadar dan tidak menyukai pangeran yang katanya dari alam lain. Di tempat lain, yaitu di alam gaib Mentira. "Apa kau ingat, Athena, bagaimana cara Ibu Rasti coba membunuhmu?" tanya Pangeran Kandra pada putrinya. "Aku tidak mengingat apapun, dan bukan aku penyebab Ibu Rasti tenggelam," jawab Athena yang tidak tahu menahu soal kematian Ibu Rasti. "Seandainya Rui tidak memenggal ibu dan nenekmu, aku pastikan kau akan menyaksikan dengan mata kepalamu bagaimana mereka akan tersiksa. Beraninya mereka mempermainkan putri Pangeran Kandra," geram Pangeran Kandra. "Ibu dan nenek sudah mati?" tanya Athena. "Iya, Pangeran Rui yang membunuh mereka," jawab Pangeran Kandra. "Athena, lakukan apa yang aku minta untuk Rui dan calon permaisurinya," pinta Pangeran Kandra pada putrinya. "Apa itu?" tanya Athena. Pangeran Kandra segera berbisik menyusun sebuah rencana untuk membalaskan dendamnya pada Rui sebab Kesha dibunuh begitu saja. Di alam nyata, "Is, kau rasakah? Ngana persahabatan itu sekarang so aneh?" tanya Asila pada Faiz yang merasa Firda kini berbeda. "Anehnya?" Faiz balik bertanya sambil membolak-balikkan lembar bukunya. "Firda suka menyendiri dan berbicara sendiri. Makan jadi banyak sekali. Dan habis, terlihat seperti menyuapi seseorang. Saya yang sebelah kos dengan dia, kadang saya dengar dia sedang berhubungan intim dengan seseorang," ucap Asila
dengan suara berbisik kasar pada Faiz. Faiz langsung menoleh ke arah Firda yang duduk di bagian sudut belakang ruang kelas. Faiz melihat kalau ada Pangeran Rui yang duduk di sebelahnya. "Tidak apa, itu kekasihnya," jawab Faiz yang membuat Asila menjadi terkejut. "Kekasih? Kekasihnya tak kasat mata?" Asila mencoba memperjelas apa yang dikatakan Faiz. Kau takkan bisa melihatnya. Kalau kau melihatnya, justru kau akan jatuh cinta juga nantinya. Percayalah padaku, bangsa Wentira memiliki pesona yang dapat memikat hati manusia." Jelas Faiz yang langsung menutup buku tugasnya dan bergegas memasukkannya ke dalam tas, kemudian pergi keluar kelas, meninggalkan Asila yang masih termenung dengan penjelasannya. "Firda punya kekasih jin," batin Asila yang menoleh perlahan ke arah Firda yang masih asik berbicara sendiri. Asila langsung menelan ludahnya dan kemudian menyusul Faiz keluar kelas. Waktu pun berlalu. Beberapa sesepuh yang memiliki ilmu tinggi mengaku menyerah untuk membuat Firda dapat melupakan kekasih tak kasat mata itu. Tak sedikit orang memberikan saran untuk membiarkan Firda saling mencintai, meskipun bukan dengan sesama manusia. Sudah lumrah masyarakat yang ada di sini menikah dengan bangsa Wentira, dan tidak akan terjadi apa-apa, Bu. Biarkan saja, daripada melanggar dan resikonya nanti malah membahayakan kita, sahut seorang teman ibunya Firda yang memberikan saran. Namun ibunya Firda masih tetap tidak mampu merelakan putrinya untuk menikah dengan bangsa jin. Sementara sampai pada waktunya, Firda berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk menikah dengan bangsa jin di kerajaan Wentira. Namun, ibu dan ayahnya memaksa Firda agar mereka dapat ikut menyaksikan acara pernikahannya dengan Pangeran Rui. Pangeran Rui mengizinkan kedua orang tuanya untuk hadir ke acara pernikahan mereka di kerajaan Wentira. Sementara itu, setelah mereka menjalankan ritual dan membaca mantra, gerbang pembatas antara alam nyata dan alam Wentira terlihat jelas, yang mampu membuat kedua orang tua Firda terbelalak dan terpesona, seperti masuk ke dalam surga dunia. Gemercik air terjun dan sungai, kicauan burung yang merdu dan bunga yang bermekaran, serta aneka buah-buahan yang subur dan berkilau membuat air liur menetes. Tak tahan ingin mencicipi buah-buahan yang tampak lezat itu. Para pelayan dan pengawal yang parasnya sangat cantik dan tampan membuat orang tua Firda terkesima. Apalagi saat mereka melihat calon mantu, yaitu Pangeran Rui. Pantas saja Firda jatuh hati. Begini wajahnya Pangeran Rui, tampak tampan sekali, ucap batin ibunya Firda. Saat upacara pernikahan mereka akan digelar dengan adat bangsa Wentira. Pangeran Kandra dan putrinya Athena turut hadir ke acara pernikahan Pangeran Rui dan Firda. Athena meminta untuk menjadi dayang yang mengawal pengantin perempuan menghadap pengantin laki-laki. Semua tampak bahagia, apalagi Firda yang tidak menyangka kalau akhirnya hari ini dia akan resmi menjadi permaisuri Pangeran Rui. Pangeran Kandra yang memberikan isyarat pada Athena untuk terus mengawal Firda. Athena terus mengikuti perintah ayahnya hingga Firda berhasil bersanding dengan Pangeran Rui. Athena tetap berada di arah belakang Firda sampai upacara dan melakukan ritual pengesahan. Mereka resmi menjadi suami istri selesai. Athena diminta untuk menjalankan tugasnya yang diperintah oleh Pangeran Kandra. Sing! Sebuah pedang api menyala keluar dari tangan Athena dan nyaris melukai kepala Firda. Namun, berhasil ditepis oleh tangan Pangeran Rui hingga tangannya menjadi terluka dan berdarah-darah. Orang tua Firda yang berada di dalam upacara pernikahan itu tampak terkejut melihat apa yang telah dilakukan Athena. Aku tidak akan membiarkan kau menyentuh Firda, walaupun hanya sehelai rambutnya, jika niatmu untuk melukainya, ancam Pangeran Rui, dan langsung mematahkan pedang yang Athena miliki. Kau telah membunuh ibuku, bentak Athena.
kau tak tahu yang sebenarnya. Athena, jika aku tidak membunuh ibumu, ayahmu akan menyiksa ibumu sampai kapanpun. Jelas Pangeran Rui. Bukankah hal yang bagus jika Athena memenggal kepala Firda, Rui? Dia akan menjadi bangsa kami, kan? Potong Pangeran Kandra kemudian. Aku hanya menikahinya, bukan mau menjadikan dia bangsa kami, Kandra. Sahut Pangeran Rui tegas. Kesa sudah meninggal, bisik ibunya Firda pada suaminya, dan mereka hanya saling bertatapan, kebingungan, menyaksikan semua yang terjadi di pesta pernikahan putrinya. Kandra, berhentilah membuat keonaran, bentak Raja Rei menegur Pangeran Kandra. Aku masih tidak terima Rui membunuh permaisuriku. Maka dari itu, dia harus menerima akibat dan menjadikan permaisurinya juga tumbalnya. Sahut Pangeran Kandra yang membuat Raja Rei sangat murka karena keegoisan Pangeran Kandra. Pengawal, bawa Kandra ke tempat pengadilan, perintah Raja Rei pada pengawalnya. Dan saat pengawal ingin menyandera Pangeran Kandra, wujudnya menjelma menjadi sosok vampir yang sangat menyeramkan. Paras yang tampan berubah menjadi seram karena gigi taring yang panjang keluar dengan mulut yang berdarah. Matanya merah menyala dan kulitnya putih pucat terkelupas yang sebagian memperlihatkan daging dan tulang yang ada di tubuh Pangeran Kandra. Kedua orang tua Firda mendadak ketakutan karena melihat perubahan dari Pangeran Kandra. Pangeran Rui segera memagari Firda dan kedua orang tuanya dengan cahaya perlindungan agar Pangeran Kandra tidak bisa melukai mereka. Sementara itu, untuk menghentikan ulah Pangeran Kandra, Pangeran Rui sekejap melayangkan Athena ke atas sampai tubuhnya melayang-layang di udara dan dibawa oleh Pangeran Rui ke atas kolam darah berwarna merah yang panas. Berhenti, atau aku akan menjatuhkan putrimu ke dalam kolam ini, ancam Pangeran Rui. Ayah, tolong aku, teriak Athena yang masih saja melayang di udara. Lepaskan dia, Rui. Urusanmu denganku, bukan dengan putriku, runtuk Pangeran Kandra. Kalau begitu, jangan pernah kau menyentuh permaisuriku dan keluarganya. Jika kau juga tak ingin putrimu celaka, sahut Pangeran Rui dengan suara tegas. Dalam sekejap wajahnya Pangeran Kandra yang menyeramkan berubah kembali seperti semula. Dengan paras yang tampan seperti semula, Pangeran Rui segera menurunkan Athena dan ia langsung berlari menghampiri ayahnya. Begitu geram melihat perseteruan antara Pangeran Kandra dengan Pangeran Rui, Raja Rei langsung memenjarakan Pangeran Kandra dengan jeruji api yang menyala. Ayah, lepaskan ayahku, Tuan Raja, teriak Athena kemudian. Aku akan membebaskannya sampai dia berjanji takkan pernah membuat kegaduhan di kerajaan Wentira ini, sahut sang raja. Kandra, aku harus membuat pelajaran untukmu agar kau tersadar. Aku akan mengambil semua kekuatanmu dan menjadikanmu bangsa jin yang takkan pernah bisa berbuat apa-apa, ucap Raja Rei dan langsung mengeluarkan sinar dari telapak tangannya menuju dada Pangeran Kandra guna untuk mengambil seluruh kekuatan yang Pangeran Kandra miliki. Rintih Pangeran Kandra kesakitan. Bukankah itu berlebihan, Tuan Raja? Ucap Pangeran Rui. Dia pantas mendapatkan hukuman ini demi kedamaian bangsa kami, Rui, sahut Raja Rei. Sementara setelah acara pernikahan Firda dengan Pangeran Rui selesai dilaksanakan, Firda dan orang tuanya kembali ke alam nyata, dikawal oleh Rui mengenakan kendaraan mewah berwarna kuning keemasan yang mengkilap. Warga sekampung dibuat geger oleh kedatangan Firda dan kedua orang tuanya yang turun dari mobil mewah. Orang tua Firda memperkenalkan Pangeran Rui adalah suami Firda dan sudah menikah di kediaman mempelai laki-laki.
mereka juga akan mengadakan acara besar-besaran di rumah Firda. Tak ada seorang pun yang tidak terkesima karena ketampanan Pangeran Rui. Mereka menganggap Firda adalah perempuan yang beruntung, bisa mendapatkan suami tampan dan kaya raya. Acara pernikahan Firda digelar sangat mewah. Rumah Firda di kampung juga direnovasi dengan sangat megah dan indah. Begitu banyak harta yang diberikan oleh Pangeran Rui kepada orang tua Firda, hingga mereka terlena dan lupa bahwasannya Pangeran Rui dari bangsa jin Diwentira. Kau tidak memperhatikan suami Firda? Dia tampan, tapi seperti tampak aneh kulihat. Macam ada yang berbeda, bisik salah seorang tetangga kepada tetangga yang lain. Konon orang tampan yang kaya seperti itu, dia bukan bangsa manusia, tapi bangsa jin. Itu loh, yang kerajaannya ada di kebun kopi. Oh, bangsa Wentira. Iya, aku tahu. Ih, pantas saja. Apa Firda ndak tahu kalau suaminya itu jin? Ngerinya. Biar tampan dan kaya seperti apapun, aku tak mau kalau menikah dengan yang bukan manusia. Semua tetangga saling berbisik membicarakan suaminya Firda. Bukanlah manusia, namun Firda tak menghiraukan gunjingan orang. Hal yang penting, kini nasibnya sudah berubah drastis dan tidak akan mengalami kesusahan lagi. Itu suami Firda, yang kau bilang dia dari bangsa lain, Kais? Tanya Asila pada Faiz saat mendatangi acara pernikahan Firda dan Pangeran Rui. Iya, ganteng kan? Faiz dan Asila menganggukkan kepalanya. Kalau lihat yang begitu, istighfar. Bisa-bisa kau juga suka sama jin macam Firda itu. Hanya karena terlena ketampanan dan harta, dia mau menikah dengan yang bukan manusia. Saud Faiz dan Asila mengerti. Terus nanti kalau punya anak, anaknya jin atau anak manusia? Tanya Asila. Ya, antara dua. Bisa jadi jin, bisa jadi manusia, jawab Faiz. Asila langsung bergidik ngeri karena Firda menikah dengan bangsa jin. Setelah acara selesai, Firda kembali ke kota Palu untuk melanjutkan kuliahnya yang sejak kemarin ia sudah mengambil cuti. Firda tetap tinggal di sebuah kos di kota Palu bersama dengan Asila dan beberapa orang yang lainnya. Meskipun berbeda kamar kos, Asila selalu saja mendengar kalau Firda berbicara sendiri. Bahkan suara saat mereka sedang bercinta begitu sangat terdengar hingga Asila merasa terganggu. Firda itu berhubungan sama jin, dia tidak ketakutan kah? Sedangkan kita lihat dia macam orang gila yang berbicara sendiri, ucap Tika, salah seorang yang mengekos bersama dengan Firda dan Asila. Aku juga tak tahu. Hanya karena harta leh, dia sampai mau dijamah oleh makhluk halus, ucap Asila yang bulu kuduknya menjadi meremang. Ganteng memang, cuma kalau setan mau gimana pun tetap setan, ucap Tika. Pintu kos Firda terbuka. Tika dan Asila yang sedang menggosip di teras kos milik Asila mendadak diam membisu saat melihat Firda banyak bercucuran keringat. Ngapain kau dah? Sampai berkeringat begitu. Cuaca sedang mendung ini, tanya Tika yang menyindir aktivitas yang dilakukan oleh Firda dengan makhluk halus. Biasalah, kalian kayak ndak tahu saja pengantin baru, jawab Firda. Suamimu sedang ada di dalam, tanya Asila kemudian. Iya. Tika dan Asila hanya terdiam, sebab dari kemarin mereka tak melihat ada siapapun yang keluar masuk ke dalam kos Firda. Atau mungkin Pangeran Rui hanya berada di dalam kos dan tak pernah keluar.